Sejak saat itu, ayah berubah. Dia bukan lagi sosok yang dulu hangat, lucu, dan selalu membawa tawa di rumah. Dulu, setiap hari selalu ramai. Ayah sering bercanda, suka memberi kejutan kecil, dan selalu tahu cara membuat kami bahagia. Walaupun gajinya cuma guru honorer, di mata kami dia adalah pahlawan sejati ayah terbaik yang pernah ada. Keluarga kami hidup sederhana, tapi penuh tawa sampai satu nama datang dan mengubah segalanya. Sinta, dia bukan hantu, tapi kehadirannya jauh lebih menakutkan. Karena dia menghancurkan rumah tangga kami dari dalam. Semuanya berawal ketika ayah diajak sahabat lamanya, Pak Reza, untuk buka usaha kafe. Pak Reza tahu betapa kecil gaji guru, jadi dia mengajak ayah ikut berbisnis agar ekonomi keluarga membaik. Ayah setuju. Istri Pak Reza, Sinta, ikut membantu buka kafe dan mengajari ibu banyak hal tentang menu dan resep. Sejak saat itu, keluarga kami sangat bergantung pada usaha tersebut. Ayah dan Pak Reza sangat dekat kayak sahabat yang gak bisa dipisahkan. Banyak orang bilang mereka mirip, seperti saudara. Setahun kemudian, kafe mulai ramai. Penghasilan meningkat, kami bisa beli rumah dan mobil. Semua tampak sempurna. Sampai ibu hamil adikku yang paling kecil, Nina. Dari situlah semua mulai berubah. Ayah jadi sering pergi malam-malam, jarang ngobrol, dan lebih sibuk dengan ponselnya daripada memperhatikan keluarga. Ibu mulai curiga. Suatu malam, saat ayah tertidur, ibu membuka ponselnya. Dan benar saja, ada banyak pesan antara ayah dan Sinta. Pesan-pesan itu mesra, bukan seperti rekan kerja. Ibu langsung marah. Ayah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia mengaku bahwa Sinta adalah mantan pacarnya waktu SMA. Setelah mereka putus, ayah justru mempertemukan Sinta dengan Pak Reza. Hingga akhirnya mereka menikah. Dan dari situlah hubungan antara dua keluarga ini mulai dekat. Waktu kecil, aku pernah ikut ayah mampir ke toko mainan. Aku girang banget, kukira aku bakal dibelikan mainan baru. Tapi ternyata yang dibeli hanya mainan mobil, robot, dan kereta, semuanya mainan anak laki-laki. Pak, ini buat siapa? Kita kan cewek semua, tanyaku. Ayah menjawab santai. Ini buat Raffi, anaknya Pak Reza. Aku sempat protes. Terus aku sama Nina gak dibeliin, Pak. Tapi ayah menjawab ketus. Kamu udah besar, mainan kamu udah banyak. Main aja yang di rumah. Waktu itu aku cuma bisa diam, rasanya sakit banget. Setelah itu, kami mampir ke rumah Pak Reza untuk mengantarkan mainan. Pak Reza nggak ada, hanya Sinta dan Raffi yang di rumah. Aku masih kecil, tapi aku tahu ada yang aneh. Tatapan ayah ke Sinta, seperti orang jatuh cinta. Bahkan ayah sempat bercanda bilang, "Kamu mau punya mama baru gak?" Aku sampai ke selak ciki yang sedang kumakan. Belakangan aku tahu, ayah juga pernah bilang hal yang sama ke kakakku Clara. Akhirnya, aku dan Clara sepakat untuk cerita ke ibu. Ibu nangis, tapi memilih diam. Katanya, dia nggak mau bikin suasana rumah makin kacau. Beberapa tahun kemudian, saat aku SMP, ayah izin pulang ke kampung karena ada keluarga yang sakit. Tapi dia pergi sendiri, padahal ibu sedang hamil besar anak keempat. Ibuku digalahi. Ia menelepon keluarga di kampung, dan ternyata ayah nggak pernah datang ke sana. Setelah diselidiki, rupanya ayah malah pergi ke kampung halaman Pak Reza bersama Sinta. Begitu tahu, ibu sangat terpukul. Tak lama kemudian, ibu keguguran. Dan yang paling menyakitkan, waktu ibu dirawat di rumah sakit, ayah justru menelepon Sinta supaya datang menjenguk dan membantu merawat ibu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, ayah pulang larut malam sekitar jam 4 pagi. Ibu melihat dari jendela, ayah berdiri lama di depan pintu sambil menghapus pesan-pesan di ponselnya. Begitu pintu dibuka, ibu langsung merebut ponsel itu dan membantingnya sampai pecah. Pertengkaran besar pun terjadi malam itu. Aku sampai memohon agar mereka tidak bercerai. Akhirnya, ibu luluh dan memilih bertahan demi anak-anak. Waktu berlalu, rumah kembali terlihat tenang. Tapi ternyata semua cuma sementara. Ayah masih berhubungan dengan Sinta secara diam-diam. Pernah suatu kali di bulan puasa, aku lihat ayah chat dengan Sinta. Aku puasa, tapi ibu nggak masak. Aku pengen soto Betawi. Beberapa jam kemudian, anak Sinta, Alvin, datang membawa soto Betawi ke rumah. Sejak saat itu, gosip mulai menyebar. Suatu hari di sekolah, Alvin mengejek kakakku, Clara. "Cie, bokap lo tukang selingkuh." Clara marah besar, mengejar Alvin sampai ke rumahnya dan menamparnya di depan orang tua Alvin. Sinta dan Pak Reza keluar, dan Clara berteriak,
bokap gue selingkuh sama nyokap lo. Pak Reza kaget dan membela istrinya. Ia tak percaya karena selama ini mereka sahabat dekat. Sementara ayah justru memutarbalikkan cerita, membuat nama ibu jadi jelek di mata Pak Reza. Padahal hubungan gelap itu sudah berlangsung selama 15 tahun. Dari Nina masih dalam kandungan sampai kini ia sudah jadi remaja. Aku benar-benar muak mendengar nama Sinta. Setiap pertengkaran di rumah pasti karena dia. Ayah bahkan sempat pakai ponsel Pak Reza agar bisa tetap berkomunikasi dengannya tanpa ketahuan. Beberapa bulan terakhir, ayah sering nongkrong di kafe milik Pak Reza. Di depan sahabatnya sendiri, dia masih bisa chat mesra dengan istrinya. Dan Sinta pun selalu membalas pesannya, seolah tidak ada dosa yang mereka pikul bersama. Aku kasihan pada ibu, yang bertahun-tahun hidup dalam kesabaran tanpa balasan. Aku juga kasihan pada Pak Reza, lelaki baik yang tidak tahu bahwa dua orang terdekatnya menikamnya dari belakang. Bayangkan, 15 tahun berselingkuh dengan orang yang sama. Ayah yang dulu jadi panutanku, kini hanya meninggalkan kecewa dan luka yang dalam. Namun waktu berjalan, dan perlahan mereka mulai sadar. Ayah dan ibu mulai belajar saling mendengarkan, membuka komunikasi, dan menurunkan ego. Retak memang pernah ada, tapi dari pecahan itu mereka menemukan alasan untuk bertahan. Yang paling menakutkan bagi anak bukanlah hantu atau kehilangan mainan, tapi melihat orang tuanya saling menyakiti, bahkan mungkin berpisah. Kesetiaan sejati cuma dimiliki oleh orang yang bisa menghargai apa yang sudah ia miliki. Manusia memang bisa berubah, tapi semoga perubahan itu menuju arah yang benar. Sekarang, aku hanya bisa berdoa, semoga keluarga ini tetap utuh dan damai seperti dulu. Semoga tidak ada lagi anak yang tumbuh dengan luka seperti yang kami rasakan. Itu ceritaku. Semoga bisa jadi pelajaran untuk siapapun yang mendengarnya.